Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, pada hari Minggu ini kita akan sekolah Minggu ya. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, siapin dulu ya. Nah, adik-adik sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan riang. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sekarang setelah kita menyanyi, kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan kirimkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagi ya. Nyanyinya lagu yang sama, Kami Puji dengan Riang.
Nah, sekarang adik-adik siapin Alkitabnya dan kita buka Alkitabnya dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan lagi, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman ini dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita baca sama-sama ya dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembahasan Alkitab adik-adik. Sekarang dengarkan kakak punya cerita ya. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang kenal dengan Bapak Musa? Kalau Bapak Harun, adik-adik kenal nggak? Nah, ini ada satu lagi gambar yang kakak punya. Bagaimana dengan Bapak Firaun? Ada yang kenal juga kah? Wah, ternyata tidak semua adik-adik mengenal mereka ya. Nah, untuk itu, hari ini kita mau mendengar cerita tentang perjumpaan dari ketiga bapak itu. Menurut adik-adik, kenapa mereka bertiga bertemu ya? Oh, ternyata mereka bertemu karena Musa dan Harun membawa pesan dari Tuhan untuk Firaun, yaitu agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, untuk meyakinkan Firaun tentang keinginan sang pemberi pesan, maka Harun melemparkan tongkat yang dibawanya, sehingga tongkat itu dapat berubah menjadi ular. Menurut adik-adik, pekerjaan siapa yaitu? Tentu saja pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara ajaib untuk menolong umatnya. Namun, apakah setelah itu Firaun mau menerima pesan Tuhan? Ternyata adik-adik, Firaun juga mau unjuk gigi. Maksudnya bukan menunjukkan giginya yang putih ya. Melainkan Firaun juga mau mengatakan bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama.
Untuk itu, dipanggillah orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir untuk melakukan hal yang serupa, yaitu melemparkan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Hasilnya, ternyata mereka berhasil melakukannya, adik-adik. Apa yang terjadi kemudian? Nah, yang terjadi kemudian adalah tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat yang berubah menjadi ular dari kepunyaan ahli-ahli Mesir itu. Wow, luar biasa ya Tuhannya Musa dan Harun, karena Tuhan punya kuasa untuk melakukan hal itu. Adik-adik, dari peristiwa ini, kepada Firaun hendak diberitahukan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan Allah yang mengutus Musa dan Harun, adalah Tuhan yang mempunyai kuasa, bahkan kekuasaan melebihi para dewa-dewa dari orang Mesir. Tuhan mampu bekerja dengan cara ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Meskipun di akhir perikop, kita mendapati Firaun yang tetap mengeraskan hatinya dengan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Namun di akhir cerita kita mengetahui bahwa dengan 10 tulah atau bencana yang Tuhan buat atas Mesir, pada akhirnya Raja Firaun menyerah terhadap kuasa Tuhan dan juga membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Adik-adik, melalui Keluaran 7 ayat 7-13, kembali firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, Harun, dan kita semua adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan cara ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Cara ajaib yang Tuhan perlihatkan dalam upaya membebaskan bangsa Israel dari Mesir dinyatakan melalui mujizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Meskipun untuk kali kedua Firaun tidak mau mendengar Musa, namun dengan tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli Mesir itu, hendak mengatakan kepada kita bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa manusia. Contohnya adik-adik, manusia dapat membuat lampu, tetapi Tuhan bisa membuat matahari, adik-adik. Hebat ya. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk kita nyatakan keinginan kita dan untuk terus percaya kepada kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyi ya dari Kidung Ceria nomor 269. Judulnya Tinggallah Dalam Yesus.
Sekarang kita doa syafaat ya. Doa syafaat ini akan kakak gabung dengan doa penutup. Adik-adik sekarang tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Kakak mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Berkati kami telah mendengarkan firman Tuhan, agar firman ini dapat kami lakukan, terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga orang-orang yang kesusahan karena wabah dari COVID-19 ini. Tuhan memberkati keluarga mereka, orang-orang yang menderita, dan juga Tuhan boleh mengirimkan Roh Kudus, malaikat-malaikat Tuhan, agar kami boleh melalui penderitaan ini, dan juga kami dapat berlindung di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati keluarga kami, khususnya gereja kami, Sangkakala. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Eskarina dan juga majelis-majelis jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami dan juga saudara-saudara kami. Kami sekarang telah selesai beribadah, dan kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami di minggu-minggu selanjutnya. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.